Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama saya Mark Sonit dari lokasi Bukit Kasih, Kanonang, Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara. Saya ingin kita bersama berbagi satu kebenaran firman tentang kasih dari Allah. Kita berada di Bukit Kasih. Saya memahami kasih itu dalam dua dimensi. Yang pertama adalah ketika manusia hidup dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari hukuman dosa, dari kematian kekal. Maka oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi itu adalah satu sisi, satu poin daripada kasih Allah. Ketidakberdayaan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa ke sorga dengan kekuatan kita sendiri. Maka Allah berinisiatif memberikan kasih-Nya lewat mengaruniakan pada kita anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu poin pertama dari kasih Allah. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka orang itu akan menikmati kasih atau mengalami kasih Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah satu bagian. Dan bagian selanjutnya adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa mengasihi Yesus, barang siapa mengasihi Tuhan Yesus, orang itu akan dikasihi oleh Bapa di sorga. Dan Bapa bersama Yesus dan juga Roh Kudus akan diam di dalam orang itu. Jadi kasih yang kedua ini adalah kasih Allah yang akan muncul menyertai kita, memberkati kita ketika kita yang sudah percaya Yesus itu memilih untuk mengasihi Dia, memilih untuk mengasihi Dia. Jadi dalam satu himpunan orang percaya sudah mendapatkan kasih dari Allah, kasih secara umum itu tidak semua dalam himpunan yang sama mengalami kasih dalam arti bahwa Tuhan menyertainya, masih tidur Tuhan sudah sediakan berkat, Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri jalan keluar. Karena setelah kita menerima kasih waktu kita percaya Yesus, maka yang kedua kita harus ada tindakan. Tindakan kita adalah kita yang harus lebih dahulu memilih untuk mengasihi Tuhan. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan agar Bapa di sorga mengasihi kita dalam konteks bagaimana Ia membuat hidup kita berhasil dari sejak percaya sampai kita mati nanti, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi dikasihi Tuhan ketika kita percaya itu sudah selesai. Tetapi bagaimana kasih itu terus berlanjut, itu pada fase kedua kita harus memilih mengasihi Tuhan. Ini kuncinya. Hidup kita akan berbeda kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.